Shalom. Terimalah salam warta dari Bukit Fajar. Jadikanlah mereka muridku. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perkotaan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imammu." Dan sementara dalam perjalanan mereka menjadi tahir. Seorang di antara mereka ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sikap orang Samaria yang memuji setelah disembuhkan dari penyakit kusta. Baginya sebelumnya tidak mudah untuk bersyukur bila dibandingkan dengan orang-orang Yahudi yang juga disembuhkan bersamanya. Orang Samaria dianggap sebagai orang yang sesat dan orang yang ternoda. Cap seperti ini pasti tidak nyaman bila melekat pada diri kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan harian, orang-orang noda orang Samaria itu pun kerap kali juga menjadi noda-noda kita. Dalam hidup ini mungkin ada pengalaman yang membuat kita tidak nyaman, membuat kita bosan, membuat kita jenuh. Kita tidak diterima, kita tidak dihargai, kita dipandang dari sebelah mata. Walaupun ternoda, tetapi banyak orang Samaria di dalam kisah-kisah Injil yang justru menjadi seperti pahlawan.
Ada kisah seorang Samaria yang baik hati. Ada kisah wanita Samaria yang berjumpa dengan Yesus dan percaya lalu menjadi pemberita. Ada satu orang kusta Samaria yang memuji Allah setelah disembuhkan dari penyakit kusta yang telah kita dengar di dalam bacaan Injil hari ini. Hal ini mengingatkan kita bahwa apapun pengalaman hidup kita, selalu masih ada harapan di dalam Allah. Pengalaman iman seperti inilah yang menjadi alasan untuk selalu bersyukur, untuk selalu memuja, dan untuk selalu memuji Allah itu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah pada hari ini kita diajak untuk terus bersyukur atas kebaikan Tuhan. Semoga kita pun selalu dan senantiasa mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan harian kita. Semoga demikian. Pergilah engkau diutus. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.